Selamat petang dan selamat malam para pemirsa. Ketemu lagi bareng saya Bewok di WIG, di mana kita akan beritahu kalian kabar seputar update terkait isu gadget dan teknologi dalam waktu Indonesia bagian gadget. Berita pertama datang dari sebuah aplikasi sejuta umat, yaitu TikTok, yang baru-baru ini mengembangkan sebuah fitur yang bermanfaat untuk kalian yang sedang mencari pekerjaan. Menurut laporan Axios, saat ini TikTok telah mengembangkan fitur perekrutan pekerjaan untuk membantu para penggunanya dalam mencari kerja. Fitur ini nantinya tidak akan dimasukkan ke dalam aplikasi inti TikTok, melainkan akan dijadikan sebagai halaman web khusus untuk mereka yang sedang ataupun ingin menemukan pekerjaan. Uniknya, pada fitur yang telah dikembangkan ini pula, nantinya para pengguna dapat membuat resume dalam bentuk video. Walaupun terlihat maju, akan tetapi cara tersebut juga dapat menjadi bumerang, karena tak sedikit orang yang sampai saat ini telah kehilangan pekerjaan hanya karena postingan yang dianggap tidak pantas oleh sebagian orang. Jadi alangkah baiknya pengguna mengantisipasi dengan menyiapkan dua akun, di mana salah satu akunnya untuk tujuan profesional. Tapi percuma aja sih ya, kalau banyak fitur dan aplikasi untuk mencari pekerjaan, cuman nih, lowongan pekerjaannya tuh nggak ada. Buat kalian yang kena dampak layoff dari COVID, mohon bersabar brother, kalian bakal menemukan indah pada waktunya. Datang ke Facebook. Ngelamar gitu di sini, boleh. Setelah absen pada tahun lalu, akhirnya turnamen Dota 2 The International akan digelar pada tahun ini. Lewat blog resminya, Valve memberitahukan kalau turnamen e-sport terbesar di dunia akan kembali hadir di tahun 2021. Walaupun sudah dipastikan akan digelar pada tahun ini, akan tetapi pihak Valve juga masih belum memastikan apakah para penggemar bisa menonton turnamen ini secara langsung. Turnamen yang akan bertempat di Stockholm, Swedia tersebut menawarkan prize pool yang begitu menggiurkan, mencapai 40 juta US dollar atau berkisar 573 miliar rupiah. Pada pengumuman ini juga, Valve turut memperkenalkan fitur Dota 2 terbaru bernama Supporter Clubs, di mana para pemain nantinya bisa membeli item in-game dengan 50% dari total penjualan akan diberikan kepada tim e-sport favorit mereka. Seenggaknya dari sini kita tahu sih bro, kalau ternyata grand prize dari Dota 2 itu hadiahnya lebih besar dari Piala Menpora dan juga Piala Presiden. Jaya Persija ya, yang kemarin menang siapa sih? Persija. Jarang terdengar, akhirnya Sharp mengeluarkan produk smartphone terbarunya mereka melalui Sharp Aquos R6. Pada HP terbarunya ini, pabrikan elektronik asal Jepang lebih mengunggulkan sektor kamera sebagai nilai jual. Berbeda dari HP kebanyakan yang beredar di pasaran saat ini, Aquos R6 dibekali dengan sensor kamera berukuran 1 inci yang diklaim sebagai sensor kamera terbesar di sebuah smartphone untuk saat ini. Kamera utama dari HP ini memiliki resolusi 20 megapiksel yang langsung dirancang oleh pabrikan lensa ternama yaitu Leica. Dan kamera belakangnya tersebut juga telah dibekali sederetan fitur penunjang fotografi seperti sensor time of flight dan electronic image stabilizer. Sedangkan pada bagian layar, HP ini mengusung panel Pro ISO OLED seluas 6,67 inci yang mampu mendukung refresh rate hingga 120 Hz. Lalu beralih pada sektor dapur pacu, Sharp Aquos R6 dibekali dengan chipset Snapdragon 888 yang dipadukan bersama RAM storage 12/128 GB. Sedangkan untuk baterainya sendiri, Sharp menanamkan baterai berkapasitas 5.000 mAh. Menurut kabar yang beredar, HP terbaru dari Sharp ini akan dirilis di Jepang pada bulan Juni mendatang. Walaupun gue lihat-lihat memang Sharp jarang mengeluarkan smartphone baru, tapi setidaknya begitu ngeluarin smartphone, ini tuh ike-ike banget gak sih bro? Setelah merilis Realme Narzo 30A dan juga 30 Pro, akhirnya si Kuning memperkenalkan produk terbarunya mereka melalui Realme Narzo 30. Smartphone terbaru dari Realme ini dibekali dengan panel IPS LCD seluas 6,5 inci yang mampu refresh rate mencapai 90 Hz. Lalu pada sektor dapur pacu, Realme menyematkan chipset Helio G92 yang dipasangkan bersama RAM storage 6/128 GB. Untuk kameranya sendiri, Narzo 30 mengandalkan kamera utama beresolusi 48 megapiksel yang ditemani bersama 2 megapiksel lensa portrait dan 2 megapiksel lensa makro. Lalu untuk kamera depannya, Realme menyematkan kamera selfie berkonfigurasi 16 megapiksel. Beralih pada sektor baterai, jagoan terbaru dari Realme ini sudah disematkan baterai berkapasitas 5.000 mAh dan sudah didukung bersama teknologi 30 watt fast charging. Dan untuk harganya sendiri di Malaysia, Realme membandrol HP terbarunya itu seharga Rp699 atau berkisar 2,4 juta rupiah untuk harga promo dan Rp799 atau berkisar 2,8 juta rupiah untuk harga normal.
Karena udah rilis di negara tetangga yaitu Malaysia, jadi dalam waktu dekat ini kalian tunggu aja ya reviewnya. Tapi kalau misalkan lo semua pengen look at channel YouTube Ko David juga boleh sih bro, cuman jangan lama-lama gitu. Sini juga ada reviewnya ntar Realme Narza 30 bro. YouTuber Malaysia nggak ada emang? Kayak kurang sih. Poco akhirnya secara resmi memperkenalkan produk terbarunya mereka melalui Poco M3 Pro 5G di pasar Eropa. Berbeda dari versi reguler, pada versi Pro ini pihak Poco mempersenjatainya dengan chipset Dimensity 700 yang sudah mendukung jaringan 5G. Walaupun layarnya sama seperti HP masa kini, yaitu hanya sebesar 6,5 inci saja, akan tetapi HP terbaru dari Poco ini sudah mendukung refresh rate sebesar 90 Hz. Lalu di bagian kamera, terdapat 3 buah kamera belakang dengan konfigurasi masing-masing 48 megapiksel lensa utama, 2 megapiksel lensa makro, dan 2 megapiksel depth sensor. Sedangkan untuk menunjang performa, Poco M3 Pro 5G dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang mendukung teknologi 18 watt fast charging. Pihak Poco sendiri menawarkan beberapa varian RAM storage mulai dari 4/64 GB yang dibanderol €180 atau berkisar 3,2 jutaan dan 8/128 yang dibanderol €200 atau berkisar 3,4 jutaan. Tapi walaupun udah 5G ya bro, cuman kan sekarang baru Telkomsel nih yang mulai merambah 5G. Coba mungkin si kuning dan si biru 5G-nya bisa kali ya. Kuning siapa? Iya, biru siapa? Oke, kalau pink siapa? Iya benar. Kalau merah Smartfren dong. Tapi merah sama Telkomsel sama. Ini ngobrol, sorry. Qualcomm akhirnya resmi mengumumkan chipset terbarunya mereka di muka bumi, yaitu Qualcomm Snapdragon 778G. Chipset 5G terbaru dari Qualcomm ini dibuat dengan fabrikasi 6 nanometer dan menjadi varian baru dari Snapdragon 780G yang baru saja dihadirkan pada Maret lalu. Chipset ini dilengkapi dengan CPU Kryo 670 yang dibuat khusus oleh Cortex A78 dengan clock speed mencapai 2,4 GHz. Snapdragon 778G juga mendukung resolusi Full HD Plus dengan refresh rate 144 Hz dan kedalaman warna hingga 10 bit. Sedangkan untuk masalah gaming, performa dari chipset ini diperkuat dengan hadirnya Snapdragon Elite Gaming. Selain itu, chipset ini juga menawarkan 3 lapis 14-bit Spectra 570 ISP, yang artinya mendukung penggunaan single kamera hingga 192 megapiksel, dual kamera hingga 36 megapiksel dan 22 megapiksel, serta triple kamera hingga 22 megapiksel. Jika dibandingkan dengan Snapdragon 780G yang mendukung teknologi Quick Charge 4+, chipset terbaru ini sudah mendukung teknologi Quick Charge 5, yang mana artinya pengecasan akan lebih cepat lagi jika dibandingkan dengan pendahulunya. Dan juga terdapat kabar kalau beberapa brand seperti Honor, Realme, Oppo, Motorola, dan Xiaomi akan menggunakan chipset terbaru dari Qualcomm tersebut. Ngomong-ngomong nih kayak Advan, Mito, Aldo, nggak pengen coba pakai Qualcomm emang? Apa gimana sih dia? Ayo semangat, produk-produk Indonesia bisa pakai Qualcomm. Mahal nggak sih Qualcomm? Sebelum kita masuk ke kabar terupdate selanjutnya, alangkah baiknya buat kalian yang tertinggal kabar-kabar terupdate terkait isu gadget dan teknologi dalam minggu-minggu yang lalu, kalian bisa masuk ke channel YouTube Facebook, kemudian masuk ke playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Setelah merilis berbagai macam varian Redmi Note 10, akhirnya Xiaomi kembali akan menambahkan seri terbarunya mereka melalui Redmi Note 10 Ultra. Menurut kabar yang beredar, seri Ultra ini nantinya akan dibekali dengan layar AMOLED seluas 6,2 inci dan beresolusi Full HD+. Ada juga kemungkinan kalau HP terbaru dari Xiaomi ini nantinya sudah mendukung refresh rate 120 Hz seperti Redmi Note 10 Pro. Akan tetapi menariknya, Redmi Note 10 Ultra akan mendukung mode frame rate tinggi pada 8 game mainstream. Dan Xiaomi pun mengaku telah menguji menjalankan game pada 90 FPS konstan dengan penurunan frame rate yang minimal. Selain itu, untuk menyamankan para pengguna dalam bermain game, Xiaomi juga membekalinya dengan chipset Dimensity 1100 yang mana merupakan chipset kelas atas dari MediaTek. Layaknya HP gaming, Xiaomi juga dikabarkan akan memasang liquid cooling graphite, gel konduktif thermal, dan foil tembaga untuk memberikan pembuangan panas terbaik agar tidak cepat panas. Sedangkan pada sektor baterai, HP ini dikabarkan akan dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dan sudah mendukung teknologi 33 watt fast charging. Xiaomi sendiri akan mengumumkan HP terbarunya pada 26 Mei mendatang dan menghadirkan beberapa varian mulai dari 6/128 GB,
8 per 128 GB, dan 8 per 256 GB. Dan untuk harganya sendiri, Redmi Note 10 Ultra versi teratas akan dibanderol seharga 1.799 yuan atau berkisar 4 jutaan. Tadi kan katanya Doski ini bakal mendukung frame rate tinggi ya sama 8 game ekstrim. Ini kayaknya perlu diklarifikasi ke Alvin karena Candy Crush dan juga Among Us masuk dalam kategori game mainstream. Ya nggak sih bro? Masa pakai ya udahlah. Sekian dulu kabar terupdate seputar gadget dan juga teknologi dalam Waktu Indonesia bagian gadget kali ini. Bewok dan segenap kru yang bertugas pamit. Salam gadget.